Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Fahli Zatra Hadi, selaku dosen pembimbing mata kuliah kesehatan mental, dan teman-teman yang menyaksikan video kami pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Berkembarkan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun topik yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dinamika kebutuhan manusia dan konsep kepribadian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ernita Windy Astria dengan NIM 12020227661 selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum memasuki kegiatan presentasi, izin juga untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Bayu Rinata dengan NIM 12010214005. Yang kedua, saya sendiri, Ernita Windy Astria dengan NIM 12040227661. Yang ketiga, Mailiana dengan NIM 12040225782. Yang keempat, Nur Azizah dengan NIM 12040273393. Dan yang terakhir ada Wila Seslianti dengan NIM 12040226824. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita memasuki pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Azizah. Kepada Saudari Nur Azizah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dinamika kebutuhan. Pengertian dinamika kebutuhan. Dinamika manusia dalam kesehatan mental adalah sesuatu yang erat hubungannya dengan tekanan-tekanan batin, konflik-konflik pribadi, dan kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Tekanan-tekanan batin dan konflik-konflik pribadi itu sering sangat mengganggu ketenangan hidup seseorang dan kerap kali menjadi pusat pengganggu atau disebut dengan storing syndrome. Kebutuhan manusia dapat diartikan sesuatu yang diinginkan atau diperlukan dalam kehidupan manusia. Ada kebutuhan berarti ada kekurangan. Dengan dorongan-dorongan yang ada, berusaha memenuhi kekurangan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sangat utama ialah kebutuhan untuk kelangsungan hidup organisme manusia beserta kebutuhan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan kehidupan. Kebutuhan manusia dapat diartikan sesuatu yang diinginkan atau diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terdiri dari yang pertama kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis berarti sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Sedangkan kebutuhan fisiologis adalah sesuatu yang diperlukan untuk tumbuhnya organisme sehingga di awal kehidupan sehingga mencapai bentuk yang khas. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologi. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang diusahakan individu untuk memenuhi dorongan-dorongan yang sesuai dengan keinginan, selera, sehingga memuaskan jiwa atau mentalnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosiologis. Kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup sosial. Tentunya sering melakukan interaksi sosial, saling membutuhkan, tolong-menolong, bersahabat, dan lain-lainnya. Namun sementara itu ada juga orang yang saling membenci, bermusuhan, egois, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu kebutuhan metafasis. Kebutuhan metafasis adalah kebutuhan yang bersifat dinamis. Dengan kemampuan itu manusia membuat kemungkinan masa datang dan membuat rencana yang berarti. Manusia ingin mempertahankan eksistensinya dimanapun. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang pandangan psikologi terhadap dinamika kebutuhan manusia. Menurut seorang ahli psikologi dinamika dari Amerika Serikat bernama Percival M. Simons, menyimpulkan hasil pengamatannya bahwa manusia itu sebenarnya adalah suatu organisme atau makhluk hidup yang di dalam dirinya terjadi proses dari tenaga atau nafsu-nafsu yang mendorong mencapai kepuasan dalam dunia sekitarnya.
Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Aziza yang telah menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dinamika dan pandangan psikologi terhadap dinamika. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Bayu Rinata mengenai bagaimana dinamika kebutuhan terjadi. Kepada Bayu, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi yang mana saya akan menjelaskan bagaimana dinamika kebutuhan terjadi. Terjadinya dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat tidak lepas dari adanya progresivitas dalam pola hidup manusia. Perubahan budaya, tingkah laku, dan kebiasaan juga menghadirkan dinamika-dinamika dalam kehidupan masyarakat. Dinamika juga bisa dianggap sebagai proses adaptasi atas proses-proses perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup tertentu pada kehidupan manusia. Salah satu contoh dinamika yaitu dinamika sosial. Dinamika sosial terjadi karena adanya segresi sosial. Segresi sosial secara sederhana bisa dimaknai sebagai proses di mana penduduk mengalami pengkotak-kotakan. Masyarakat yang mengalami segresi akan membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai karakteristiknya. Sebagai contoh, dalam suatu kota, warga yang berkulit hitam rumahnya berdekatan satu sama lain sehingga membentuk kelompok dan warga kulit kuning membentuk kelompok lain. Pemukiman warga kulit putih juga bergerombol sendiri. Contoh tersebut adalah bentuk segresi sosial yang dilihat dari tempat tinggalnya berdasarkan ras atau warna kulit. Segresi adalah suatu proses kumulatif di mana ada titik mulainya. Proses perubahan yang sejak awal barangkali tidak didasari pada awalnya hingga muncullah pemukiman yang tersegresi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana dinamika kebutuhan terjadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bayu Rinata. Selanjutnya, materi mengenai pengertian konsep kepribadian yang akan disampaikan oleh Mailiana. Kepada Mailiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu pengertian konsep kepribadian. Pengertian konsep kepribadian. Kepribadian personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan, ataupun hasil praktek penanganan kasus para ahli. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri, jati diri seseorang, seperti saya seorang yang terbuka atau saya seorang yang pendiam. Yang kedua yaitu macam-macam teori kepribadian. Yang pertama, teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membagi struktur ke dalam 3 komponen, yaitu ide, ego, dan suprego. Perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara komponen tersebut. Ide merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif, ataupun yang berusaha untuk memenuhi kepuasan intrinsik. Dan rahim tempat ego dan suprego berkembang. Yang kedua yaitu teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Menurut Jung, kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun struktur kepribadian manusia terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi kesadaran dan dimensi ketidakkesadaran. Kedua dimensi ini saling mengisi dan mempunyai fungsi masing-masing dalam penyesuaian diri. Dimensi kesadaran berupaya menyesuaikan terhadap dunia luar individu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mailiana yang telah menyampaikan materi yang keempat. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Wila Seslianti. Kepada Wila Seslianti saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membaca materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Faktor genetik atau pembawaan. Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk dari 23 kromosom atau pasangan XX dari ibu dan 23 kromosom pasangan XY dari ayah. Dalam 46 kromosom tersebut terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat-sifat fisik dan psikis atau mental individu, atau yang menentukan potensi-potensi hereditasnya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang mampu menambah atau mengurangi potensi hereditas tersebut. Masa dalam kandungan dipandang sebagai alat atau periode yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pembentuk pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentuk kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. B. Faktor lingkungan atau environment. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya keluarga dan budaya. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentuk kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan para anggota keluarga merupakan signifikan pelopon bagi pembentuk kepribadian anak. Faktor kebudayaan. Kluckhohn berpendapat bahwa kebudayaan meregulasi atau mengatur kehidupan kita dari mulai lahir sampai mati, baik disadari maupun tidak disadari. Kebudayaan mempengaruhi kita untuk mengikuti pola-pola tertentu yang telah dibuat orang lain untuk kita. Jenis tipe kepribadian. 1. Introvert. Sifat introvert mengarahkan pribadi ke pengalaman subjek, memusatkan diri pada dunia dalam, cenderung menyendiri, pendiam, atau tidak ramah, bahkan antisosial. Seseorang juga mengamati dunia luar, tetapi mereka melakukannya secara selektif dan menggunakan pandangan subjektif mereka sendiri. 2. Ekstrovert. Sikap ekstrovert mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memutuskan perhatiannya ke dunia luar, cenderung beraktivitas dengan orang di sekitarnya, aktif dan ramah. Ciri-ciri tipe ekstrovert adalah mudah bergaul, suka pesta, mempunyai banyak teman, membutuhkan teman untuk bicara, dan tidak suka membaca atau belajar sendirian. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wila Seslianti yang telah memaparkan materi terakhir. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Wila Seslianti tadi, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 2 kesehatan mental. Baik, dari pemaparan materi teman-teman yang telah sampaikan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa dinamika manusia dalam kesehatan mental merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan tekanan batin, yang mana konflik-konflik pribadi dan kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Tekanan batin dan konflik pribadi itu sering sangat mengganggu ketenangan seseorang dan kerap kali menjadi pusat pengganggu atau disebut dengan storing syndrome. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya selaku moderator menutup presentasi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.